kemarin nih call ya, telepon and just tell him that you love him so much and kalau dia di sini you hug, Dan kalau anak saya pagi-pagi tadi, I don't know somehow cium saya, orang Indonesia pakai cium-cium segala. Tapi pada I feel that they love me so much, ya mungkin ada something behind it. Tapi today kita ada somebody yang kita sebut Father, Papa kita ya. Kalau kita ingat, mungkin ada kadang-kadang kesel sama Papa kita, ada rasa jengkel because Papa kan keras ya. Normally begitu, betul ya? Saya termasuk I'm the one yang termasuk keras. But kalau kita ingat Papa kita, siapa di sini yang pernah dipukul Papa? Pernah ada yang pukul. Tapi segala-galanya Papa, gimana ya? Mukul kita atau, mereka itu baik. Ya, nggak pernah ya Papa mukul karena just for no reason, nggak ada alasan. Oh, itu kan nggak ada. Betul kan? Setuju semua ya? Nah, apalagi Bapak yang Yuri, saya yakin anak-anaknya semua sudah jadi. Gak ada yang mukul spesial untuk Nah, pagi hari saya kasih mau kesempatan. Di sini ada at least 1, 2, 3, 4, 5 Papa ya di sini ya, yang punya anak semua. Pak Ken juga Papa punya anak-anak rohani pasti, atau anak-anak di Indonesia, anak dari saudara-saudara. Nah, saya ingin tanya sekarang Frankie dulu ya. Ini Frankie pastor dari Seattle. Anaknya berapa sih? 3 ya. Saya cuma mau tanya 3 question aja. Ya, you can answer it the way you like it. Nah, saya nomor 1 pertanyaan saya, are you happy as a father? Yes. Amazing. Number 2, is it difficult to be a father? Yes, at times. Difficult ya, at times ya. Coba sedikit elaborate mungkin apa yang suka menjadi father. Just one occasion aja mungkin ya. To make sure, I guess, supaya anak-anak itu feel protected. Itu big responsibility. Big responsibility ya. So that's actually my next question. What is the greatest responsibility yang you feel as a father? Tadi ya. Make sure they're protected, make sure they clothed, fed well, kasih makan semuanya ya. Oke, thank you. Sekarang kita tanya Papanya Yuri deh, kalau boleh ya. Pak ya, saya tanya, senang nggak jadi ayah? Senang ya. Puji Tuhan, saya lihat anak-anaknya juga senyum semua, pasti senang. Suka nggak jadi papa? Sukar ya. Apa kira-kira yang bikin sukar, Pak? Bisa cerita? Tanggung jawab seorang bapak aja. Tanggung jawab ya. Pada anak. Ada ya. Nah, apa responsibility apa ya? Maksudnya responsibility ya, tahu Pak ya? Tanggung jawab yang terbesar yang Bapak pikir? Ya, pendidikan yang penting untuk anak. Masa Pendidikan. depannya. Wow, jadi ngusahain segala macam untuk pendidikan anak. Oke, thank you. Apa Om Henry di belakang? Are you happy to be a father? Yeah, happy. Wah, semuanya happy father. Karena apa? Father's Day today. Is it difficult to be a father? Yes. Difficult ya? Yeah. Apa kira-kira? Well, Makes you feel you have to be a role model, basically. Role model. Ya, semua agree ya? Fathers as a role model. Ada apa the greatest responsibility yang you think as a father? Yeah, you have to be a role model like Christ at home, and you have to supply needs for children and wife as well, and protect them. Okay. You As have to be a- provider, basically. As a provider ya, provider. Ya, rata-rata kita lihat para ayah bilang termasuk I'm myself. I'm happy to be a father of course, karena ya ini istilahnya kalau kita tahu di dunia kita kalau dikasih karunia anak itu pasti berkat katanya. Udah sebenarnya kalau nggak punya anak nggak ada berkat ya. Tapi ya gitulah, ada berkat ya ada responsibility-nya ini yang kadang-kadang karena anak itu ya gitulah mesti didisiplinkan, mesti dikasih ini kasih itu, kadang-kadang nggak puas.
very easily dissatisfied. Kadang-kadang mereka, waktu kecil, anak-anak itu rewel dan sebagainya ya. Jadi saya sendiri sebagai father, saya merasa seperti apa yang dikatakan tadi para orang tua, terutama papa ya, bahwa sukar menjadi papa. Bayangkan saudaraku, kalau kita sebagai father tadi dikatakan role model, saya agree with that. Karena kita sebagai leader di dalam keluarga, Nah ini untuk saudara-saudara yang sudah menjadi papa atau belum mau menjadi papa, you have to be a role model, tadi dikatakan. Isn't that wonderful? Sukar menjadi role model, kadang-kadang, betul apa ya? Kadang-kadang kita mau berusaha untuk jadi orang baik atau jaga semuanya, tapi kadang-kadang kita kebobolan juga sebagai papa. Ya, kita juga kadang-kadang emosi, kadang-kadang kita ya bisa keluar dari batas. Nah, ada satu cerita, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi just tell you the story tentang seorang Yahudi yang mengajar anaknya. Ya, dia ajar anaknya untuk naik ke pohon. Pohonnya nggak terlalu besar, seperti pohon di depan itu. Dan dia katakan anaknya, Ben, you jump to me and then I will grab you, I will catch you. Are you sure Dad? Yes, you do it now. You will see me catch you. Suruh naik pohon, suruh lompat, begitu lompat, ya, ditinggal aja, kedubruk aja dia jatuh ke lantai, ke mana? Tanah. Dia berdarah, dia sakit, dia nangis, dia marah-marah. Papa gimana sih? I'm teaching you a lesson, son. Don't trust anybody, including your dad. Nah inilah saudaraku, di dunia sekarang ini repotnya begitu. Teaching something yang you nggak perlu trust anybody, sampai karena dunia itu begitu corrupted, sehingga bahkan daddy-nya aja ngajar kayak begini. This is mungkin just a joke ya. Tapi the moral story is, in nowadays, parents ada yang ngajar anaknya begini, don't trust anybody, ya kan? Supaya mereka just be independent. And this is yang setan suka untuk menghancurkan keluarga demi keluarga, di mana nggak ada percaya lagi. There's no trust dari children kepada orang tua kepada anak, and then go their own way separately, And I think the most terrifying fact about father, hal yang sangat menakutkan tentang ayah, saya kira di dalam dunia ini, is one thing. When a father quits to be a father. Kalau seorang ayah stop, berhenti menjadi seorang ayah. Tahu kan? I just heard somebody said, my wife's friend, dia katakan begini, mungkin dia just joking around, I don't know, tapi dia katakan, well sekarang it's time maybe untuk saya mau enjoy my life, nggak mikirin my wife, nggak mikirin my son atau my daughter, so I just want to be with myself. Dia mau relax, dia mau enjoy, dia mau lepaskan fatherhoodnya. Could you imagine that? Kalau papa kita itu begitu gimana coba? Papa kita tiba-tiba someday, udah deh, papa udah capek nih jadi role model, kerja capek-capek, marahin kamu juga pasti akan reject atau marah-marah, So from now on, I just stop become father. Bye. And that's happening sekarang di dunia, di Amerika juga, di mana-mana. Ya kan? Apalagi di Amerika atau Europe, kan? Negara-negara barat yang banyak mengalami kejadian di mana many families without fathers. Banyak keluarga nggak ada fathernya, single mom, ya kan? Jarang yang anak dititipkan papa, tapi anak mereka titip kepada mother. Bapaknya yang nggak ada. Nah, you kebayang kalau para ayah stop becoming father, what happened to this world? Karena father di-create oleh Tuhan bukan sembarangan. Kalau saudara baca di dalam genealogy of Jesus, ya Matthew chapter 1, ya, kalau saudara baca keturunan Yesus tuh, 14 keturunan dari mana dikatakan dari pertama Adam sampai Daud ya masalah, atau ya Daud terus kemudian sampai zaman Yesus, itu ada 28 keturunan kan, 14. Kalau saudara baca di situ, yang namanya pakai nama female, paling yang saya rekomendasi paling 2, ya kan, satunya Ahab, satunya lagi Esther paling. The rest are men name. Nah dikatakan di Alkitab mereka nama-nama laki. Why? Bukan suatu kebetulan. Because men
Again, saya mau emphasize, para laki-laki di sini termasuk myself. We are not more important than women. Amen? Kita sama, we are equal. Tapi we have more roles, atau role yang lebih penting di dalam keluarga. Amen? Semua men, laki-laki. Ya, kita equal dengan wife. Tapi as men, your role and my role lebih daripada wanita di dalam keluarga. Nah, ini yang harus kita lihat, kita harus perhatikan. Bukan kebetulan bahwa our God, Tuhan kita disebut our Father. Ya kan? Jesus, itu semua male gender. Gender laki-laki. Karena fungsi yang disebut laki-laki, walaupun secara spiritual bukan berbicara mengenai jenis kelamin. Tapi laki-laki di dalam Alkitab banyak berbicara mengenai apa, saudaraku? Sebetulnya mengenai fungsi dari roh Tuhan sendiri. Yang berbicara mengenai roh yang utama, roh yang memiliki kuasa. Karena kan male itu lebih kuasa daripada female, lebih kuat, lebih segalanya. Ya. Jadi gender secara manusia tidak berlaku di dalam alam roh. Tapi kata father, kata man, semuanya itu mengindikasikan bahwa Tuhan menaruh perhatian lebih kepada man. Amin, man. Semua man, you punya tugas lebih penting daripada yang lain-lainnya, daripada anak-anak dan istri. Kita punya burden lebih besar memang sebagai man, sebagai father. Ya, jadi watch out. Kalau Anda man, berarti Tuhan memberikan Anda suatu amanat. Anda diberikan suatu tugas, suatu fungsi yang lebih daripada wanita, lebih dari anak-anak, dari yang lain di dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat nama-nama 12 tribe di dalam Alkitab, gak sembarangan juga namanya. Ya, misalnya Reuben, artinya behold the sun. Simeon, hearing or obeying. Ya kan? Judah, praise. Semua 12 nama itu nama laki-laki semua. Gak ada nama perempuan yang disebut. Betul kan? Because why? That is significant di dalam trait orang-orang laki itu. Ya kan? Kalau orang Chinese misalnya, atau mungkin banyak suku-suku lain lah ya, bukan Chinese saja. Kalau punya anak laki itu lebih dikatakan gimana ya? Lebih hoki kali ya. Because laki-laki itu meneruskan keluarga. Memang betul kan? Especially namanya aja, ya kan? Bisa kalau nama belakangnya Tan, ya nanti anaknya kalau laki-laki ya semua Tan. Tapi kalau perempuan, ya dikawinin sama orang namanya Hong, udah berubah Tannya jadi Hong sekarang, Hong semua, gitu kan? Jadi laki-laki itu punya fungsi yang luar biasa di dunia biasa juga, di Alkitab juga memiliki arti yang penting. That's why hari ini kita melihat seorang father, ya, yang saya kira luar biasa dalam Alkitab. Tapi kita lihat dulu Matius pasal ke-7 ayat 17. Matthew chapter 7 verse 17. Dikatakan, even so every good tree bring forth good fruit. Ya. Every good tree bring forth good fruit. But a corrupt tree bring forth evil fruit. Jadi dari buahnya, saudaraku, semua itu kelihatan. Ya. Bangsa ini, Amerika, bisa menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang kuat. Saya percaya karena forefathers mereka, nenek moyang mereka waktu datang kemari. Mereka apa itu? Orang-orang apa itu? Orang-orang pious, orang-orang yang beragama, religious. Mereka memegang firman Tuhan. Waktu mereka datang ke sini, mereka tancapkan fondasi di dalam nation ini berdasarkan apa? Firman Tuhan. Makanya negara ini besar dan kuat. But lama-lama anak-anak cucunya, ya kan, zaman sekarang generasinya sudah mulai meninggalkan Tuhan. Sayangnya di situ. Makanya negara ini nggak tahu nih, utang makin gede, nggak tahu. Saya sih nggak citizen, Frankie yang citizen, dia mesti khawatir. Utangnya makin gede, you have to pay their debts, you know. Tapi kita lihat, dikatakan setiap pohon yang baik
menghasilkan buah yang baik. Ya, di Texas ini banyak kebun jagung, saudaraku ya. Kalau saudara tahu, petani sebelum mereka harvest, mereka punya apa tuh? Field. Saudara tahu, mereka kumpulkan dulu yang terbagus itu biji-bijinya. Itu nggak dimakan, nggak boleh dimakan sama mereka, nggak boleh dijual, nggak boleh dikumpulkan dulu yang bagus. Baru sisanya di harvest, dijual kemana-mana. Nah nanti yang biji yang bagus itu, ya, baru nanti mereka pakai lagi untuk nanam lagi. Mereka nggak sembarangan, jadi nggak setiap jagung diambil, nggak, mereka pilih dulu yang bagus. Ya, jadi setiap pohon yang baik, kalau ayah baik, kalau ayah itu kudus, kalau ayah itu upright, righteousness. Ya, para laki-laki di sini yang masih muda-muda belum married, saya anjurkan, when you young, Anda mengenal Tuhan, you hidupnya baik. Kalau engkau nanti berkeluarga, ada jaminan anak cucumu akan baik dan diberkati. Ada misalnya, ya, for sure, because every good tree bring forth good fruit. Ya, makanya Alkitab itu penting, laki-laki mereka sangat signifikan. Amen. Because apa? Janji-janji Tuhan segala macam banyak lewat laki-laki. Nah, mari kita lihat pelajaran tentang Ayub, ya. Let's open Job chapter 1 verse 1 to 5. Ayub pasal pertama ayat yang pertama sampai ke 5. Ya. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita baca sama-sama. Saudara mau baca Inggris atau Indonesia, ya. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Ada yang punya Indonesian Bible? Saya boleh minta tolong? Ya, nanti bisa tolong baca 1 sampai 5 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, terima kasih. So kita lihat saudaraku tentang Ayub, ya, yang menurut saya dia seorang good father. Kenapa good father? Nanti kita akan lihat saudaraku ya. Yang pertama dikatakan di sini bahwa Ayub itu, ya, di kotanya itu, he was a man of perfect integrity. Ya, kalau di dalam terjemahan dikatakan he was blameless and upright. Dia itu nggak ada cacat dan hidupnya benar. Susah zaman sekarang untuk menjadi orang yang blameless dan upright. Karena saudara kadang-kadang untuk menjadi blameless and upright, kadang-kadang kita melawan arus. Coba aja di kantor yang gampang. Ya kan, teman-teman jogging yang ngaco-ngaco, saudara nggak mau ikut. Oh, saudara kan dimusuhin, ya kan? Yang mau ngoceng-ngoceng untuk jelek-jelekin kantor, saudara nggak mau ikut. Saudara dibikin musuh sama mereka. Melawan arus. To be blameless and upright person, zaman sekarang saya kira suka. Nah, Ayub adalah orang yang boleh dikatakan dia benar hidupnya. He's a good father. Nah, tadi ingat ya, firman Tuhan mengatakan kalau buah itu, pohon itu benar, buahnya pasti akan benar, saudara. Ya, kalau papanya macam-macam, anaknya masih macam-macam. Saya lihat kadang-kadang semacam pattern, ya. Kalau apa yang dilakukan orang tua itu menjadi pattern runs through the family. Ya, beberapa family sudah akan perhatikan.
Misalnya anaknya begini, suka crime, suka mencuri, suka bohong. Ya. Tidak jarang bahwa orang tuanya atau terutama papanya di the same thing, melakukan hal yang sama. Ya. Kalau papanya suka kawin, gitu. Cuma di Kristen gak ada lah. Anaknya kalau suka cari-cari cewek begitu, saudara jangan bingung. Because mereka melihat siapa dulu kepalanya di rumah itu yang bagaimana. Ya. So semua itu runs through the family. Nah Ayub saya percaya punya keluarga bagus. Karena apa? Dia blameless and upright. Dia melakukan hal yang benar. Dia berani berdiri sebagai orang yang benar. Orang yang tidak bercacat dikatakan. Bagaimana dia bisa begitu? Ayat selanjutnya mengatakan, who fear God, karena dia takut akan siapa saudara? Takut akan Tuhan. Dan dikatakan menjauhi kejahatan. Nah ini yang dua hal ini yang membuat dia menjadi orang yang benar. Takut akan Tuhan. Pagi hari ini mari cek hati kita masing-masing. Apakah kita takut kepada Tuhan dalam hidup kita? Sebagai laki-laki, apalagi sebagai papa. You know? Saya yakin orang-orang yang senang cerai, kawin cerai itu tak takut sama Tuhan. Dianggap hal ini hal yang biasa. Orang-orang ini nggak menjauhi kejahatan. Ya. Dikatakan he fear the Lord. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan apa saudara? Pengetahuan takut dan benar. Kalau kita takut kepada Tuhan, otomatis saudara nggak perlu diajarin banyak mengenai ini benar, ini salah. You know, karena dalam hati saudara ada ring, ada alarm. Kalau saudara nggak benar, dia akan ring up, berbicara. Tapi harus takut akan Tuhan dulu. Ya. Yang kedua, turn away from evil. Berbicara mengenai karakternya dia memang baik. Dia nggak mau melakukan kejahatan. Saudaraku, kadang-kadang bukan masalah kejahatan yang besar. Kita orang Kristen tuh, kita nggak adil tentang membunuh, nyolong, rampok, enggak. Ya ngerampok ya kecil-kecilan. Misalnya dari kantor, you know, your time you steal from your company. That's stealing juga, ya kan? You don't deserve that extra money misalnya dari doing nothing hanya untuk clock out-nya supaya lebih 15 minutes, 20 minutes. Then some people do it anyway. Mereka nggak ada fear of God, and they just do it because they like it. But this man, they don't realize. Mereka nggak sadar, saudara. Apa yang mereka lakukan sebagai pohon akan berbuah nanti. Hati-hati, saudara. Yeah. And including myself. Saya harus selalu, pray that we can turn away from evil to have good characters. Mazmur 112, Psalm 112, ayat 1 sampai 3. Yanti bisa minta tolong lagi bacakan Yanti yang bahasa Indonesia. Psalm 112, ayat 1 sampai 3. Ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebaikan tetap untuk selamanya. Haleluya. This is for all men. Can you say amen? All men? Yeah. Praise ye be the Lord. Blessed is the man who fear the Lord. Dikatakan siapa yang takut Tuhan, ya kan? Dan suka akan perintahnya. Dikatakan keturunannya akan perkasa. Bahasa Inggrisnya, the generation of the upright shall be blessed. Generasi kita akan diberkati, saudara. Anak-anak kita nih. Ini para calon-calon papa, remember that. When you fear God, when you do upright things in your life. Bukan cuma untuk Anda sendiri, tapi untuk anak-anak saudara. Amen. Untuk anak-anak keturunan kita ini supaya mereka diberkati. Ya. Dikatakan wealth, kekayaan, dan apa ini? Bahasa Indonesia tadi apa? Wealth and riches, kekayaan dan kenapa? Harta dan kekayaan dikatakan ada selalu. Ya, saudara nggak perlu ngubah-ngubah, dikatakan di dalam Ulangan ya, kalau nggak salah orang berapa itu?
18 atau 28 saya lupa, yang mengatakan kalau engkau melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan, ya kan? Mendengar dan melakukan perintah Tuhan, gitu. Maka dikatakan all this blessing shall overtake you, bahasa Inggrisnya. Overtake artinya berkat itu yang menguber kita, saudaraku. Amen. Bayangkan kita melakukan perintah Tuhan, kita nggak perlu nguber-nguber berkat. Ya, mungkin ada orang di dunia sana yang capek siang malam kerjaan mesti 2-3 hanya untuk supaya dia punya rumah gede, punya mobil. Capek udah gitu nggak ada waktu buat anak. You know, there are so many families, many fathers. Mereka lupa. Sebagai provider tadi dikatakan oleh para ayah, that's true. Tapi jangan lupa, seek God, seek His righteousness, dikatakan. All these things shall be added unto you. Jangan lupa itu. All this blessing shall overtake, artinya menguber kita, saudaraku. Tapi kalau kita menguber kerjaan, menguber uang di luar sana, saudara miss your time dengan your family, your children. Karena sampai mereka waktu besar, saudara kasih tahu dia udah gak mau dengar lagi. You miss it, because waktu mereka mau bersama saudara, saudara gak ada. You sibuk cari duit, sibuk cari kerjaan. Saya gak against all this, but do not overdo it. Jangan terlalu too much, ya kan? Oke, ayat selanjutnya. Kenapa saya katakan, well, sebetulnya apa yang saya sharingkan ini untuk para ayah kita juga, untuk reflect diri kita, amen. Yang kedua, untuk mungkin para wife di sini, you pray for your husband atau for your husband to be. Kalau Anda masih anak-anak belum jadi papa hari ini, Anda mendengarkan firman, Anda berdoa supaya papamu begitu, atau you yourself become like Job, like Ayub. Yang kedua, Ayub ini cares dengan family-nya. Job cares a lot for his family. Kalau kita lihat tadi ayat kedua sampai keempat, go back to Job verse 1, chapter 1, sorry. Dikatakan, they were born to him 7 sons and 3 daughters. Artinya dia punya 10 anak. Bayangkan saudara, dia punya keluarga gede ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah punya anak sampai segitu banyak. Tapi bapaknya Yuri punya anak 3, saya 3, Frank juga 3 ya? 3. Sila ada yang lebih dari 3? Nggak ada ya. Saya mau tahu aja punya anak banyak tuh gimana. Ya, 3 aja saya udah pusing. Apalagi 10 saudaraku. Imagine nggak? Yang boys 7. Talking about boys, right? Frank, you have boys, right? One boy. Oh, one boy. Oh, good. You talking about boys 7. Man, saya jantungan 7 boys. I don't know. 3 daughters. Ya, bikin calm sedikit, but the boys-nya lebih banyak. 7 boys. Ayub ini orang yang, saya bilang dia orang yang wise sekali, punya anak banyak, ya. Anaknya nggak berantem. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Dan posisinya dia banyak. Dia orang kaya memang. Berarti dia, it talks about Ayub sebagai orang pekerja keras. Nggak malas kan? Dia kaya, dia mau kerja keras. Ya, semua orang yang kerja, para men di sini, ya, kerja. Saya dulu sebelum jadi pastor, I work at banks. Saya kerja dari bank, pernah kerja sama orang tua saya, tentu saya keluar. Tapi kerja, sama. Jadi, saya ngerasakan bagaimana kerja kantor pagi, kadang-kadang late sampai malam. And then sometimes dari keluar dari kerja, harus melayani keluar, sampai malam juga. Nah, so I know that, sangat frustrated kadang-kadang. Apalagi kalau punya anak, you know, kalau kita punya anak, wow, sangat-sangat berat. Tapi coba, Ayub punya anak 10, bisnisnya besar, punya kekayaan. Ayat yang keempat dikatakan, his sons used to go and hold a feast in the house of each one on this day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Nah, dari cerita ini, sekilas kita bisa lihat bahwa anak-anaknya akur semua, ya kan? Mereka bisa saling undang, you know, gak berantem. So I can tell bahwa Ayub ini, ya, hal yang kedua yang saya bicarakan, bahwa dia cares for his family, dia provide. Tadi dikatakan, para ayah mengatakan, father as provider, menyediakan. Dia menyediakan segalanya bagi anak-anaknya. Gak main-main, saudara. Anak 10 itu. Saya anak 3, dia mau ke university. Satu lagi di college. Aduh, biaya makin. Waktu mereka masih SD, you know, tenang-tenang, kayak Yuri, tenang-tenang, you know. Used to have
long way to go. You masih spend sedikit, ya paling meli lah bajunya, gonta-ganti. Anak cewek itu katanya banyak ya, biayanya. Tapi then once they get to college, you know, udah gak mau lagi modelnya kayak zaman dulu, dikasih lunch pack aja dia gak mau. Udah gak gengsi, udah university segala, maunya just mentah-mentahnya aja dia nih. You know, so they can buy anything they want. Ya kan? So ongkos makin naik, ya kan? Makanya kalau Ayub anaknya 10, you can imagine setiap anak, apalagi yang daughter-nya ada 3, mereka minta macam-macam. But he's a caring father. Ya, dia care kepada anak-anaknya, hard worker. Ya. There are many rich families, many fathers with a lot of money. Yeah, they are so wealthy. Mereka punya segalanya. Tapi we're talking about most of them, you know, only few that have successful families. Successful dalam arti, you know, anak-anaknya rukun. You know, saya pernah dengar cerita satu orang kaya di Jakarta, satu konglomerat, istrinya banyak. You know, setiap anaknya, aduh, saudaraku, satu anak itu dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang, very rich karena konglomerat. Tapi kalau ketemu papanya, you know, itu kayak menghadap raja, antri, dan gak kayak father and daughter atau son, ada gap, you know. Jadi it's sangat saddening, sangat menyedihkan kondisinya. Betul nggak saudara? Punya anak tapi kayak outsider di rumah saudara. Nah, saudara, hal yang ketiga, ayat yang kelima, kita lihat tentang Ayub. Dikatakan, and when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. He would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. Pada saat semua selesai pesta, Ayub dikatakan menguduskan satu persatu anaknya dengan membakar korban bakaran. Saudara, zaman dulu membakar korban bakaran tuh nggak kayak kita bikin sate, you know, charcoal dilit sebentar, bul. No, you have to prepare it. Dibangun altar, mereka prepare it, dan motongnya, you know, binatang semua ada tata caranya. It takes time. Bayangin anaknya berapa? 10. Dia mesti consecrate satu demi satu. So semua sacrifice ini berbicara sebetulnya mengenai zaman sekarang yang nggak ada lah. Saya nggak pernah bakar kambing buat si Yuda, buat sacrifice. But ini berbicara mengenai apa? Doa. You know, sacrifice. Ya, kalau saudara lihat di dalam tabernakel, you know, ada mesbah doa sebelum menghadap ke the ruang maha suci, ada mesbah disebut mesbah doa di situ. Ayub seorang pendoa. A good father berdoa buat anak-anaknya, buat keluarganya. Amen, all men. So you men, when you become father someday, atau you father like me, myself, don't forget, pray for your sons and daughters. Meskipun mereka kadang-kadang nggak nurut, mereka pun kadang-kadang mereka ngeselin. But father's prayer itu punya khasiat yang mujarab, saudara. Amen. Saudara mungkin ingat, mama papa saudara pernah doain saudara? Pernah nggak? Saya percaya, dulu mama saya, sekalipun dia mungkin nggak banyak involved dalam gereja, tidak rohani dalam arti pelayanan, begini-begini, no. But she prayed for us. Ya, my mother-in-law setiap kali doa, selalu, karena dulu kan tinggal sama kami sebentar, sempat di Amerika, so saya bisa dengar mertua saya kalau doa tidak pernah meninggalkan doanya, Tuhan tolong doakan anak cucu saya semuanya. And I believe the father juga dari pihak istri saya berdoa buat anak-anaknya. Nah ini penting, kita para papa, para men, that you pray for your family, for your daughters and son. You know, so kayak apa anak bentuknya? Pray, karena pray membawa suatu blessings. Ya. So dia menguruskan. Ayub ini seorang yang concern kepada spirituality. Ya, buktinya apa? Dia mau melakukan consecration.
untuk anak-anaknya. Dia peduli kepada anak-anaknya, kerohanian dari anak-anaknya. Nah, nanti para papa jangan lupa. Saudara nggak bisa cuma sebagai papa, ayo doa, ayo baca firman, tapi saudara sendiri harus menjadi role model yang melakukannya. Oke? Nggak bisa suruh anak saudara-saudara akan melihat nanti kecewa kalau cuma perintah-perintah saja tanpa menjadi role model. Hal yang terakhir, bahwa Ayub itu seorang baik karena kita lihat di ayat yang 13 sampai ke 20, saya akan baca. Tapi di dalam cerita tersebut dikatakan bagaimana setan merusakkan keluarga dia, betul? Dia mengambil hartanya, dirusakkan, dibakar, ada yang dibakar dan lain sebagainya, filmnya, dan anak-anaknya mati semua kan? Mereka semua diambil, sampai istrinya sendiri mau lari dari Ayub. Tapi kalau kita baca di ayat yang ke-13 sampai 20, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, coba saya bisa minta tolong ya lagi baca deh, Yanti atau sama dia yang punya bahasa Indonesia ganti. Oke, saya ingin cuma baca dari ayat 19-20 ya. Ayat 1. Ya, ayat 1 masih. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjulunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke, thank you. So, the last thing adalah hal yang terakhir, Ayub memimpin keluarganya dengan iman yang kuat. In any situation, all men seperti kita masih para laki-laki di sini, kita masih bisa kuat dan tegar. Amen. Apapun situasinya, Ayub lihat keluarganya dihabisin, semua hartanya hilang. Tapi saat dia menghadapi demikian, dia tidak marah-marah pada Tuhan. Dia justru apa? Dia menyembah Tuhan. He led his family with strong faith. Para laki-laki, para papa di sini, ya. Para husband, kita harus bisa memimpin keluarga kita with a strong faith. Ya tadi dimulai dari yang pertama, takut akan Tuhan. Kemudian care kepada family. Kemudian doa, berhubungan dengan Tuhan senantiasa. Dan yang terakhir kita lihat Ayub punya iman yang luar biasa. Dia committed to God in any situation dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin nanti yang mau jadi papa, menjadi husband someday, jangan kaget kalau nanti sometimes rumah tangga itu bisa goyang, lewatin jalan rusak istilahnya, ucap begitu. Ya. Tapi all men, saya berikan nasihat, termasuk saya, kita mesti harus strong faith di dalam keluarga. Jangan terus menyerah, terus and then start with the word D, divorce, mulai keluar. Man, you have to be strong, to be tough. Amen. Kita mesti kuat, kita mesti memimpin keluarga kita. Kalau kita lemah, anak-anak kita semua ikut lemah. Saya juga kadang-kadang mengalami demikian. Pada saat saya grogi dalam iman saya bisa lihat keluarga saya semua juga ikut. Pada saat saya bimbang, keluarga saya lihat juga ikut. Because we are the man as the leader dalam keluarga kita. So Ayub sampai terakhirnya pun, he lost everything, but he never lost God. Amen. We could lose everything in our life, but we do not lose one thing that is the most important thing in our life, which is God. We need such a father in our generation. Kita butuh papa atau man yang demikian di dalam generation ini. Betul, saudara? Orang yang bisa cover family, yang spiritual, yang betul-betul imannya kuat. Saya percaya kita mesti start praying, mulai dari start kita dulu, para men. Amen? Para father. Doakan father kita supaya menjadi seperti Ayub, orang-orang demikian. Husband kita,
anak-anak kita yang laki-laki. Sehingga nanti mereka membangun generasi-generasi yang baik, yang blameless and upright seperti Ayub. Ya. Saya tutup dengan terakhir, Amsal 1 ayat 8 dikatakan, My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Ya. Father biasanya memberikan instruksi, ya, instruction. But mother biasanya memberikan law. Artinya apa? Father memang sering memberikan instruksi dalam rumah tangga. But mother yang membuat itu menjadi permanent, something yang they do it regularly, menjadi law. Oke? Kalau kita lihat mother kan gitu kan, selalu rutin tuh mother. Kamu bangun pagi ya, cuci kaki, si kaki itu mother. Perhatikan, betul ya? Para mama di sini kan gitu. Kalau papa mah, anaknya mau sikat gigi mau enggak kadang-kadang lupa. Tapi kalau mother kan gitu. Nah, ayo pakai sandal. Nah, ayo, itu mother biasanya, jadi law. Tapi father kan kasih perintah. Nah, sekarang kita semua dalam arti kita ini bukan orang tua, kita ini semua anak. Kita juga perlu mendengar perintah dari papa kita. Ya. Jadi ya, yang kalian masih punya papa, dengar perintahan dari orang tua itu penting. Ya. Dengar wejangan mereka. Dengar, walaupun kadang-kadang nggak cocok, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang keluar dari what we believe, what we agree with, tapi that's okay. Dengarkan mereka instruksi, karena bagaimana juga Father sudah chosen in the Bible sebagai apa? The leader, sebagai kepala di dalam rumah tangga. Amen. Mari kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar tentang Ayub, hamba-Mu Tuhan, yang Kau kasih. Dikatakan tidak ada seorang pun seperti dia di seluruh kota di mana dia tinggal. Membuktikan bahwa Ayub itu betul-betul orang yang so special, seorang papa yang baik, di mana anak-anaknya di-protect, di-provide secara benar. Bahkan dia mendoakan anak-anaknya, dia memberkati anak-anaknya setiap hari ya Tuhan. Dan kami melihat iman Ayub yang luar biasa. Tuhan, ajar kami para papa, para husband, para suami di tempat ini, para anak-anak laki di tempat ini ya Tuhan, untuk kami nanti, some of us becoming fathers, some of us sudah tua, kami akan juga menjadi tetap Father yang menjadi role model. Kami minta Your wisdom Tuhan, kami minta anugerah-Mu supaya kami bisa melakukan apa yang Ayub lakukan. Sampai dia kehilangan apapun, dia tidak pernah kehilangan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kiranya pelajaran ini Tuhan boleh menyentuh, boleh tinggal dalam roh kami, boleh membuat hidup kami berubah sebagai man, sebagai husband, sebagai suami maupun sebagai ayah. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk para ayah kami. Kalau mereka masih hidup, kami mau berdoa untuk suami-suami kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak laki kami, untuk saudara-saudara laki kami, supaya mereka juga menjadi laki-laki dari Tuhan, the man of God, the man of spiritual being, orang-orang yang rohani, yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi kami minta semua doa kami, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Amin. Oke, kita akan masuk dalam persembahan saja langsung. Bidang bisa tolong persembahan kami.